Permisi Pak. Ya, ada apa? Kenapa? Saya mau izin cuti Pak, karena orang tua saya sudah meninggal. Baru tadi subuh saya dikabari. Bukan saya nama kasih izin nak, tapi sekarang kita kan lagi Sibuk ini di perusahaan. Kalau misalnya kau pulang kampung, biar aku itu izin sakit kah atau cuti karena orang tua meninggal, saya tidak bisa kasih kayaknya. Karena kita semua lagi sibuk. Dan kalau misalnya kau pulang kampung, kita mungkin ada mengalami penurunan produktivitas. itu saya takutkan. Tapi Pak, ini orang tua saya. Cukup. Saya tidak mendengar apa pun. Silakan kamu keluar sekarang. Baik Pak. Saya juga sibuk sekarang. Permisi, Pak. Apa? Kita cuti juga. Tidak, Pak. Duduk. Jadi apa? Begini, Pak. Saya mau minta kenaikan gaji. Hah? Gaji? Serius kok? Sabar. Dari dokumenmu itu, kau baru kerja 1 tahun. Gaji pun sudah WMR. Maksudnya kau bersyukur lah. Nah, aku minta gaji lagi naik. Kau bayangkan di luar sana toh masih banyak yang pengangguran. Kalaupun mereka masih kerja toh, itu pun di bawah WMR. Kau bersyukur lah. Contoh kau sih sekarang, dia sudah kerja 5 tahun. Kalaupun sudah 5 tahun dia kerja toh masih tidak pernah protes tentang gaji. Kau bayangkan. Kau ini melunjak sekali jadi manusia. Tapi, Pak. Cukup. Keluar sekarang sebelum saya potong gajimu. Karyawan sekarang melunjak sekali manusia. Karena bersyukur. Dokumen, cepat lah 15 menit lagi mau dipakai. Baik kak. Kan, aku juga udah disuruh kerja begitu. Enggak gitu, saya waktu masih karyawan baru juga begitu aja. Sampai sekarang masih bertahan di kerja di sini. Kan itu dulu kak. Sekarang harus jadi agen baru junior kak. Kau baru 1 tahun kerja di sini banyak sekali mengaturmu. Saya sudah 5 tahun kerja di sini. Dede, yang aku bertengkar di sini, makan begini. Sudah tombak juga dimarahin sama RD. Dia mulai duluan kan hal. Kau dari mana? Kau dari kau ketemu ada Kak Ikram juga? Mau kau juga minta cuti? Tidak kak, tadi saya mendapatkan gaji, hubungan sudah 1 tahun kerja kak, tapi gajiku masih UMR dan juga gaji lemburku belum dibayar. Astaga, anak muda zaman sekarang nggak punya sekali malu, tidak sopan sekali. Kenaikan gaji itu hal yang sensitif, harusnya tunggu saja perusahaan kasih naik gajimu, jangan kau yang minta. Tapi kan kak, saya sudah lama bekerja di sini, jadi wajar dong saya minta kenaikan gaji. Saya juga lama kerja di sini, tapi tidak pernah untuk minta kenaikan gaji. Ini juga karyawan baru, lama sekali kerjanya, disuruh 15 menit, tapi nggak 20 menit. Masih bagus sedikit kerjamu. Maaf kak. Ada apresiasi saya, dikabut saja. Baik, selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan mengadakan rapat kuartal 2 pada tahun ini. Pertama-tama kita mulai dari Divisi Sumber Daya Manusia. Dari Pak Stefan, bagaimana laporan Anda selama ini? Baik, Ibu. Untuk Ibu, saudara dan saudara sekalian, untuk divisi sumber manusia saat ini masih berjalan dengan baik, di mana kita berhasil menurunkan tingkat turnover dan bahkan meningkatkan produktivitas dibandingkan kuartal sebelumnya. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih untuk Divisi Sumber Daya Manusia untuk kerja kerasnya. Aplaus untuk prestasi itu. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada kritik atau saran untuk Divisi Sumber Daya Manusia? Saya, Bu. Silakan. Jadi saya mau kritik tentang lingkungan kerja yang di sini. Di sini kita sering diminta untuk lembur mendadak dan biayanya itu kecil. Di sini kita pun dipersulit, bahkan suara kita tidak dengar oleh Pak Stefan. Apa betul itu, Stefan? Iya, Ibu, itu fitnah. Ibu kan tahu kalau kami sih kerja dan bertahun-tahun tidak pernah kejadian seperti itu. Ini cuma dia tidak tahu diri, Ibu. Ini bisa tanya ke Sisi. Betul itu yang dibilang Pak Stefan, Bu. Pak Stefan selama ini selalu baik sama kita semua. Hanya cuma karyawan baru ini saja yang tidak tahu diri. Bohong itu. Minggu lalu saja saya tidak dikasih izin sama Bapak dan cuti saya ditolak. Kau itu karena minta cuti pas hari perusahaan lagi sibuk-sibuknya. Kau mau tanggung jawab kalau produktivitas menurun? Tapi kan saya izin karena darurat, Pak. Dan orang tua saya sudah meninggal di situ. Masa Bapak tidak mempunyai hati di situ? Saya juga kemarin minta kenaikan gaji tapi ditolak itu. Padahal saya sudah tahu bekerja dan gaji saya masih dapat UMR. Anda juga jadi korbannya, Bu. Dia jadi korban solidaritas oleh BUMDE, tapi pasti kan tidak menanggapi hal tersebut.
Cukup, kalian sudah dewasa. Tapi tingkah kayak anak-anak. Rapat hari ini kita tunda ke rapat berikutnya. Laporan kalian simpan saja untuk rapat berikutnya. Jangan sampai isi rapat ini keluar. Sekian. Asmet ya, tahu diri nak. Saya kalian fitnah saya seperti itu. Kalau memang, kalau saya dengar kalian punya informasi jelek tentang saya nak, kalau memang. Permisi Kak, selamat siang. Selamat siang Kak. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya Rafael dan ini rekan saya Astrid. Kami merupakan perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Ya, jadi maksud dari tujuan kami adalah untuk membantu kakak dan karyawan lainnya. Jadi kami menanyakan apakah ada keluhan terkait ketidakadilan yang kakak alami selama bekerja di perusahaan. Baik Kak, sebelumnya saya mohon izin membaca keluhan-keluhan saya dan rekan yang lain ya Kak. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan ini. Sebenarnya kami ingin menyampaikan ini dari lama Kak, tapi kami ragu. Selama kerja di sini, saya dan rekan kerja yang lain sering mengalami ketidakadilan dari perusahaan Kak. Oh gitu. Itu kau jelaskan ketidakadilan seperti apa saja yang kamu alami? Tidak usah khawatir Kak. Semua yang kau bilang akan kami catat dan tentu saja akan kami gunakan untuk memperjuangkan hak kalian. Jadi semua kita di sini kalian. Tidak usah merasa takut. Baik Kak, yang pertama saya sendiri mengalami penindasan dari kantor, dari senior. Beliau sering memberikan tugas di luar dari tanggung jawab saya Kak, berbicara dengan nada tinggi, bahkan pada mempermalukan saya Kak di depan rekan kerja yang lain. Namun ketika saya melakukan hal tersebut, Bagaimana dengan tanggapan perusahaan terkait hal tersebut Kak? ya perusahaan seolah tutup mata dengan hal yang saya alami Kak. Sebenarnya itu sudah sangat tidak benar. Itu sudah bisa dianggap sebagai perundungan di tempat kerja. Masih ada satu hal besar Kak. Selama beberapa tahun ini beban kerja kami semakin bertambah banyak dan berat. Kami sering lembur dan bekerja melebihi batas kerja seharusnya. Bahkan lembur tidak dibayar. Beban kerja semakin tinggi, tapi gaji yang didapatkan masih sama seperti awal masuk. Kami merasa tidak seimbang. Tenaga dan waktu kami terkuras habis-habisan. Tapi penghargaan yang kami terima tidak ada. Kami merasa seperti usaha kami tidak dihargai sama sekali. Ya, kami sangat paham dan mengerti rasa kecewa yang kakak alami dan karyawan-kawan lainnya. Jadi apa yang kakak ceritakan mulai dari kebiasaan senior, pelanggaran hak cuti, hingga ketimpangan antara beban kerja dengan gaji, terutama lembur yang tak terbayarkan, ini tentu akan menjadi catatan penting bagi kami untuk imbau ke perusahaan terkait hal tersebut. Terima kasih banyak Kak. Saya mewakili teman-teman yang lainnya sangat berharap hal ini agar bisa diperbaiki, agar kami bisa bekerja dengan tenang dan hak kami bisa terpenuhi Kak. Tentu saja Kak, ini sudah menjadi tugas kami untuk menyampaikan keluhan terkait yang karyawan-karyawan alami. Untuk konfirmasi lebih lanjut akan kami hubungi kembali ya Kak. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Ini apa Bu? Kau tidak lihat tuntutan dari serikat kerja. Kenapa bisa ada ini? Belum tahu Bu. Apa yang kau bikin selama ini kurang tahu? Saya cuma dengar mereka punya bukan cuti, bukan gaji Bu. Kau itu ya, tidak jus. Keluar. Siap salah Bu. Relevan kesempatannya setelah menerima pengaduan dari beberapa karyawan dan melakukan peninjauan awal, kami menemukan 3 persoalan utama yang perlu mendapatkan perhatian dari manajemen. Betul. Pertama, kami akan membahas terkait penolakan cuti karyawan. Di mana berdasarkan pengumuman kami, saudara Ikram masih memiliki hak cuti yang belum digunakan. Sesuai ketentuan ketenagakerjaan, hak cuti merupakan hak pekerja yang harus dipertimbangkan secara layak oleh perusahaan. Apalagi perusahaan seharusnya memberikan hak dispensasi bagi keluarga yang meninggal. Stefan, apakah informasi tersebut benar? Itu benar Ibu, tapi alasan saya menang cuti mereka karena saat itu kita semua sedang sibuk, kita tahu semua itu Bu. Kalau misalnya kita berikan mereka cuti, takutnya produktivitas perusahaan bisa menurun dan tentunya bisa berpengaruh pada hasil kerja kita semua. Baik, kami memahami kebutuhan operasional perusahaan, namun kondisi darurat keluarga juga perlu menjadi pertimbangan dan hak karyawan tidak dapat diabaikan begitu saja. Kemudian masalah yang kedua, terdapat juga laporan mengenai perlakuan senioritas terhadap karyawan baru. Kami menilai bahwa
Hal ini tidak sejalan dengan prinsip perlakuan yang adil dan setara yang layak di lingkungan kerja. Baik, kami catat. Dan yang ketiga, terdapat juga keluhan mengenai tidak adanya evaluasi upah meskipun beban kerja dan tanggung jawab karyawan itu meningkat terus. Beberapa melaporkan bahkan bahwa upah lemburnya mereka belum terbayarkan. Namun tidak ada aturan secara resmi yang menjelaskan mengenai kenaikan gaji, baik itu 1 tahun bekerja ataupun seterusnya. Benar, namun kami tidak menuntut kenaikan otomatis. Kami meminta adanya evaluasi yang objektif berdasarkan kinerja, masa kerja, dan kontribusi karyawan, di mana gaji lembur merupakan kewajiban dari perusahaan untuk dibayarkan. Dan juga terkait cuti sesuai pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja berhak memperoleh cuti tahunan. Hal tersebut seharusnya tidak ditolak begitu saja oleh perusahaan. Baik, setelah mempertimbangkan seluruh laporan hasil pemeriksaan internal, perusahaan akan mengambil keputusan. Yang pertama, hak cuti ikram akan dipulihkan dan perusahaan akan memberikan kompensasi yang layak atas penanganan yang tidak sesuai prosedur. Yang kedua, perusahaan juga akan melakukan evaluasi struktur pengupahan bagi karyawan yang memenuhi kriteria. Untuk kasus senioritas, Rize akan kami berikan SP2 dan wajib mengikuti pembinaan. Sementara itu, Stefan diberhentikan dari jabatannya sebagai manajer SDM karena terbukti mengabaikan sejumlah laporan karyawan. Bu, bisa begitu Ibu. Saya sudah kerja keras selama ini Ibu. Perusahaan jauh untuk dari saya semua. Namun itu tidak sebut saya kayak gitu. Saya tidak terima Bu. Stefan, kamu diam. Kamu akan bicara dengan saya. Mana lagi? Terima kasih Bu, kami mengapresiasi kerjasama dan keputusan yang diambil oleh perusahaan. Dan juga kami berharap kejadian ini dapat menjadi pembelajaran dan menjadikan perusahaan lebih baik ke depannya. Baik, itu juga harapan saya. Perusahaan dan karyawan harus berjalan bersama, bukan saling berhadapan. Baik, tentu saja seperti itu Ibu. Terima kasih atas kehadirannya untuk berdiskusi bersama. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Permisi Pak. Ya, ada Pak. Anu Pak. Mau ketawa kan nanti lekor. Di bawah.